Kamera bumpnya guys. Gila gede banget bisa dipegang. Bisa karena Pro Video harus diklik dulu. Oh, wow. Oh my gosh, it's finally here. Ada Vivo X300 Ultra baru aja mendarat di studio Best Indotech. Wow, finally waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Kalau kalian ingat, kita tahun lalu sempat unboxing Vivo X200 Ultra. Tapi memang Vivo X200 Ultra itu cuma keluar di China. Dan finally X300 Ultra akhirnya rilis secara global, termasuk di Indonesia. Nah, yang gue pegang ini adalah unit Indonesianya. Nah, penasaran kan? Kita bakal unboxing, kita bakal cekin HP ini ya secara langsung. Kita coba bandingin juga nanti tipis-tipis sama yang lain. Jadi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Like and subscribe! Oke, kita buka dulu. Guys. Yes, ini yang versi 16 plus 512 GB. Dengar-dengar cuma ada 2 versi yang bakal dijual di Indonesia. Nanti kita coba cek. Testing phone. Yes, jadi ini adalah HP pinjaman buat kita testing ya. Buat kita nanti bakal banding-bandingin juga pasti sama Ultra lainnya dan HP-HP lainnya. Yang pengen kalian kita compare di komen di bawah. Yang kita dapat ini ada warna yang gue lagi suka banget, warna hijau. Jadi langsung saja kita buka. Wah, kamera bumpnya guys, gila gede banget bisa dipegang. Oke, ini dia, kita dapat case juga, dan case-nya ternyata warna yang senada ya sama si HP-nya. Terus ada buku-buku ya, dan semua udah bahasa Indonesia ya. Kemudian di bagian sini ada SIM ejector, dan kalau kita lihat di dalam aksesorisnya masih lengkap ya guys ya. Dapat kabel ya, kabelnya ini USB Type-C ke Type-C. Charger, kita dapat Vivo Flash Charge, maksimumnya itu di 100 watt yang bawah nih ya, dan udah pakai USB Type-C pastinya. Jadi kalau kalian seperti yang gue bilang berkali-kali, yang pakai laptop, yang pakai Mac misalnya ya, cukup bawa satu charger ini aja. Jadi buat ukurannya 100 watt sih ini cukup compact sih ya. Bayangin chargernya Apple tuh gede banget guys. X200 Ultra tuh kalau nggak salah 90 watt. SIM ejectornya ini, ngomongin SIM cardnya sendiri, kalau versi China itu nggak ada kompatibel sama eSIM. Yang versi global ini kompatibel eSIM. Mantap. Yes. Lala. Wah, look at that. Gila, cakep ya hijaunya. Hijau yang soft banget, pastel banget ya. Branding Vivo-nya juga kayak ada pembedanya gitu. Di sini kayak ada kaca transparan, kayak infuse. Gue ngingetin gue sama iPhone 15 tuh waktu belakangnya dia bilang pakai infuse glass. Ini kayak semacam material yang mirip gitu ya. Wah, ini cakep sih, desainnya lebih minimalis. Gue suka banget sih, gue lagi suka banget warna hijau. Dan kameranya dong pastinya ya, yang gede banget tuh ya. Karena memang sensornya sendiri tuh gede-gede. Dan kayaknya nggak tahu deh, ini mungkin sedikit lebih gede dibandingin yang tahun lalu deh, seingat gue. Karena memang secara specs juga, itu ukuran sensornya ada yang lebih gede sekarang, lebih besar ya. Jadi sensor lebih gede itu apa sih manfaatnya? Dia bisa terima cahaya lebih banyak. Makanya kayak kamera yang gue pakai ini kamera full sensor. Kamera full frame, error lagi full sensor. Jadi dia punya full frame sensor tuh kan gede, dia bisa terima cahaya yang luas banget dan bikin depth of field-nya jadi lebih masuk gitu kan, lebih kayak ketajamannya juga semakin sensor gede kayak semakin bagus, semakin tajam gitu kualitas gambarnya. Dan sayang ya kalau kayak gini dipakein casing, cuma casingnya juga cukup oke sih. Walaupun ini casingnya cuma casing silikon dong ya, bukan casing MagSafe kayak yang kalau kalian dapetin beli HP Ultra lainnya Xiaomi yang gue ngomong di sini. Dan ya ini dia ketika terpasang si case-nya. Tapi gue lebih prefer nggak pakai case sih. Coba kita lihat ya. Tuh guys, gimana menurut kalian? Sedikit perbandingan ya. Tadi kita ngomong Xiaomi 17 Ultra. Nih guys, side by side ya penampilannya Xiaomi versus Vivo, mana yang lebih ganteng? Silakan di komen di bawah. Nah, kita sendiri juga kemarin Daniel sempat ke China ya untuk menghadiri launching globalnya si Oppo Find X9 Ultra juga. Nah, itu nanti menarik untuk kita adu ya kamera si Ultra-Ultranya sama Vivo X300
Pro ya. Ini untuk perbandingannya. Dan yang paling menarik sebenarnya ini sih, guys, kalau kalian lihat si kamera bumpnya ya, lumayan perbedaannya. Walaupun kelihatannya di video kayaknya ini gede juga di X300 Pro, cuma ya ini sebenarnya X300 Ultra sih next level sih, gede si kamera bumpnya. Nah, kalau ngomongin kameranya sendiri, secara specs ada peningkatan utama yang menarik yaitu di main kameranya, dimana sekarang pakai sensor 200 megapiksel dengan ukuran sensor yang lebih gede dibandingin sebelumnya. Sekarang di 1/1,12 inch, jadi hampir 1 inci ya. Makanya mungkin salah satu faktor kenapa ini si kamera bumpnya gede banget ya, karena faktor ukurannya tadi. Kemudian lensa periskopnya juga sama 200 megapiksel dan sisanya itu ultrawide selfie sama di 50 megapiksel. Oke, sekarang kita hidupin aja ya. There you go. Oke. Nah, ini pun secara software udah software Vivo Indonesia sih ya. Jadi emang artinya tuh, hai, ayo mulai. Ya, langsung udah pakai Origin OS dan bahasanya pun juga Indonesia. Jadi udah fix ini unit Indonesia ya, guys. Jangan tidak percaya lagi gitu. Yaudah, kita setup dulu untuk si Origin OS-nya dan I'll be back. Oke, sambil kita setup, gue share sedikit untuk specs lengkap dari Vivo X300 Ultra ini. Pertama, untuk prosesor, dia menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan konfigurasi RAM tadi ya di 16 plus 512, katanya juga ada yang versi 1 TB. Untuk display pakai LTPO AMOLED dengan peningkatan ada di refresh rate sekarang di 144 Hz. Perlindungannya menggunakan Armor Glass dan juga udah IP6869. Untuk baterai, kapasitasnya ada di 6600 mAh ya, naik sekitar 600 mAh dibandingin versi sebelumnya dengan charging tadi sampai 100 watt Vivo Flash Charge. Untuk software sendiri menggunakan Origin OS 6 berbasis Android 16 untuk out of the box-nya. Oke, ini dia untuk home screen-nya. Jadi wallpaper-nya mungkin menyesuaikan sama warna HP-nya yang hijau ya. Dan kalau kita lihat sendiri di home screen-nya, ini udah berbasis Origin OS ya. Dan di sini juga udah bisa digabungkan atau terpisah, kalian tinggal pilih aja. Untuk notifikasi gue sendiri terbiasa terpisah, jadi gue pilih untuk terpisah aja. Jadi kalian bisa atur nih, bisa kiri kanan ya, swipe atas control center, swipe kiri untuk notifikasi, dan bisa diganti juga kalau kalian inginkan. Satu yang gue sendiri sering pakai adalah memang swipe ke kiri untuk ke Google, dimana di versi sebelumnya yang China itu nggak bisa karena ini kan software China. Jadi gue grateful banget akhirnya udah ada versi Google ya secara globalnya. Dan kalau kita cek sendiri untuk software, ini untuk aplikasi-aplikasi yang diinstal. Tadi sebenarnya pas startup sempat ditanyain ada beberapa aplikasi yang pengen ya, kalau pengen diinstal bisa, atau beberapa juga ternyata udah ada juga nih bloatware bawaannya kayak beberapa aplikasi yang ada di sini. Bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang gue itu sebenarnya pengen ngasih kalian lihat di secara softwarenya sendiri. Karena memang selain hardwarenya yang gila, menurut gue yang penting juga dari HP Vivo adalah di bagian software ya, terutama di bagian si kameranya. Dimana kalau kalian lihat ya, nah fiturnya kurang lebih kayak gini, kita dijelasin ya, ada kotak alat baru, sekarang dia ada toolbox-nya gitu ya. Dimana secara layout mungkin agak familiar nih kalau kalian yang suka pakai HP merek buah alias iPhone gitu. Nah di sini kita bisa adjust, ada beberapa juga sih mungkin yang kayak fotografi jalan atau still photography mode-nya emang bawaan si Huawei udah cukup terkenal ya. Dan memang ngomongin si Zeiss sendiri, HP ini tuh memang dibuat sama fotografer dan videografer gitu, makanya secara kualitas tuh kerasa banget. Nah, ini dia kalau kita cek di bagian filter-filter ini tuh menarik, karena kalau kalian selain bisa ganti, kalian itu juga bisa adjust nih. Tuh, ada semacam kayak touchpad-nya untuk menyesuaikan warnanya. Jadi misalnya kalian ngerasa lebih suka yang filmic look, itu bisa di-save juga nih. Gitu ya, tadi bisa di-adjust dan ini bisa di-set gitu. Kalau kalian suka keep current settings for next time tuh di-set. Jadi dia akan otomatis pilih ke mode itu, dan tadi pilihannya banyak banget nih ya. Kalian bisa pilih kamera mode-nya, bisa pilih portrait mode, portrait video mode, semuanya banyak banget settingan-settingan yang bisa kalian pakai. Ada settingan lock juga, bahkan di videonya ya, nanti kita bakal testing. Cuma yang gue pengen kasih lihat yang utama menurut gue ini sih, karena ini tren ke depan kayaknya bakalan banyak banget HP-HP terutama yang kamera sentrik ya, kayak si X300 Ultra ini yang punya fitur filter tadi yang kalau kalian suka fotografi itu bakalan enak gitu, kayak bisa ngasilin warna tone yang nggak biasanya kayak ada di HP. Cuma for the sake of comparison, gue mungkin akan tetap pakai settingan yang utamanya. Ya kita bandingin straight out of camera, atau bahasa orang kameranya tuh bilang adalah SOOC, straight out of camera.
Dan tadi selain color, yang utama juga gue pengen kasih kalian highlight adalah ini dia ya, 35 mm. Karena memang beda sama HP-HP lain yang ada di pasaran. Kalian bisa cek di misalnya X300 Pro, bahkan si Xiaomi 17 Ultra, ataupun iPhone 17 Pro Max, rata-rata lensa utamanya itu dia pakai di 23 sampai 24 mm. Nah, Vivo dari X200 Ultra kemarin mengambil langkah yang cukup ekstrim menurut gua. Dia pilih 35 mm menjadi lensa mainnya. Ya, dimana kalau iPhone atau yang lain-lain itu mesti kayak 1,5x. Itu awalnya gue agak kagok sih sejujurnya, karena memang nggak selebar biasanya kita pakai HP. Cuma kalau kita tanya ke orang yang suka foto, lensa utama yang biasanya mereka suka itu adalah 35 mm. Karena apa? Karena 35 mm itu mencerminkan mata kita. Mata kita itu melihat itu di 35 mm. Makanya berasa lebih realistis ya, fotonya mungkin lebih kayak emang kayak aslinya. Kayak gitu. Jadi makanya Vivo ya cukup ekstrim, gue bilang langkahnya cukup ekstrim, tapi gue sendiri harus gue akuin ini yang jadi saya dibilang unique selling point gitu, berbeda banget di antara HP-HP lainnya yang ada di pasaran. Selain itu juga untuk focal length yang lain, dia itu ada 14 mm dan ada 85 mm di telephoto atau periskopnya. Walaupun yang menarik sebenarnya kalau kalian pengen foto 24 mm atau 28 mm tadi, kalian itu harus menggunakan si lensa ultra wide-nya. Yang mana nih kalau kita pencet 2 kali dia jadi 28 mm gitu. Jadi dia kayak nge-crop sensor dari 50 megapikselnya, dia karena pakai pixel binning dia jadi 12 megapiksel gitu. Jadi dia kayak crop sensor bukan optical zoom gitu ya. Mungkin secara image quality akan agak kurang dibandingin sama yang lainnya kalau kita bandingin dia punya ultrawide 28 mm sama lensa utama. Cuma balik lagi kalau bandingin di 35 mm itu yang akan berbeda jauh. Untuk mode-modenya kita bisa lihat di sini ada portrait, ada landscape and night ya. Dia bisa pakai mode Pro, RAW, S-RAW gitu-gitu juga. Kemudian di sini juga bisa auto and pro. Biasanya kalau landscape itu lebih bagus untuk pro ya. Kalau kayak foto-foto malam atau foto astronomi, astrografi, ya itu bisa dipakai di sana. Di sini ada street photography, yang mana ini juga salah satu mode utama ya dari si HP Vivo sekarang, di mana dia itu shutternya lebih cepat, responnya juga kayak nggak ada lag-nya lagi ya. Jadi kalau kalian foto-foto di jalan tuh berasa lebih instan ya, bisa diandelin banget kecepatan dari si HP-HP Vivo, terutama dari zaman X200 Pro kemarin. Ada portrait video juga. Di sini portrait video ada beberapa pilihan ya. Di sini ada original sama ada portrait video. Dia bisa pakai LUT juga udah ya. Jadi kalau kalian yang suka gonta-ganti, kita coba cek nih. Resolusi bisa sampai 4K 60 fps ya. Dan defaultnya sendiri kita bisa setting. Kalau gue sendiri lebih suka di 4K 30 untuk di rear. Kalau di front kita juga bisa sampai 4K 60 guys. Jadi kalian bisa setting keduanya sesuai dengan kebutuhan. Ada settingan lagi tuh, kita bisa setting lagi di bawah ya. Untuk bokehnya segala macam itu juga bisa ada di sini. Jadi ada beberapa improvement yang gue notice sih secara software ya, dibandingin sama sebelumnya. Ini jadi lebih user friendly menurut gue. Dan di bagian terakhir kita bisa ada mode-mode yang mana kita sebenarnya kalau kalian mau masukin, misalnya ada pro video, kita bisa edit, terus kita bisa masukin nih ke atas. Oh nggak bisa, cuma bisa salah satu, misalnya Ultra HD. Oke, kalau pro video nggak bisa. Kenapa Pro Video tidak bisa? Karena Pro Video harus diklik dulu. Oh, wow. Yes, jadi ada Palm Cine Camera. Nah, ini dia. Wah, ini mirip kayak itu ya, Blackmagic ya kelihatannya ya. Profesional banget. Jadi ada tombol-tombolnya itu beda total ya. Makanya dia nggak bisa dimasukin kali. Dan ini ada switch untuk lock-nya ya. Tuh kita bisa ganti SDR, lock. Dan menariknya adalah dia itu juga kayak bisa sambil ngezoom gitu ya di HP-nya dari posisi lock. Biasanya kita tuh nggak bisa guys. Ada settingan autofocus sama exposure value bisa ditambah. Kalau udah kita klik ini power untuk matiin dan dia balik ke mode fotonya lagi nih. Kayak gitu. Nah, kalau untuk video biasanya dia itu bisa sampai resolusi 8K, walaupun kalau kita rekam, dia itu cuma bisa sampai lensa yang 35 aja. Jadi dia cuma bisa sampai 35, itu pun dia nggak berganti lensa ya.
Itu dia cuma ngezoom aja. Jadi kalau kalian mau pakai 8K, idealnya pakai di 4K aja, karena di 4K ini posisinya kita bisa pakai semua lensa. Jadi kalau kalian ngezoom, dia akan ganti lensanya tuh. Sampai ke 85 tuh, dia ganti lensanya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ada settingan untuk look-nya juga, cinematic style gitu ya. Jadi kalian bisa bikin film look, bisa pakai film style. Oh, dia bisa look-nya itu secara rasio dia bisa beda nih 2,4:1 atau 16:9. Tapi kalau film style itu cuma 2,4:1. Misalnya kita pakai film look, nah dia itu bisa tetap, nah warnanya berubah tuh ya. Atau kalau kita nggak mau, kita bisa ganti di LUT-nya ini aja nih. Sama kita bisa gonta-ganti secara warnanya. 3 days later. Oke, guys, udah kurang lebih 3 harian gue pakai si Vivo X300 Ultra karena pas kemarin juga long weekend ya, jadi sempat gue tes kameranya buat foto-foto, sempat experience juga. Yang perlu di-mention pertama adalah soal main kamera, yang mana dia pakai lensa 35 mm. Itu agak beda nih dari biasanya dari HP-HP yang ada di pasaran. Gue sendiri sebenarnya memang masih terbiasa dengan lensa utama yang lebarnya 23-24 mm yang lebih mainstream ya. Nah di X300 Ultra sendiri memang sama kayak si X200 Ultra sebenarnya bisa pakai lensa ultra wide-nya untuk dapat focal length si 23-24 mm. Yang mana hasilnya juga tergolong masih bagus banget ya karena lensa ultra wide-nya sebagus itu. Cuma ya memang harus ada kayak step tambahan untuk pindah dari focal length 35 mm ke 24, atau ini cuma bisa sebenarnya ke 28. Kalau kita mau ke 23-24 kita mesti kayak geser sedikit si slidernya. Cuma kalau ngomongin hasil fotonya, ya udah nggak usah diraguin lagi lah. Ini udah bisa dibilang level tertingginya smartphone gitu ya. Bahkan bisa dibilang ini kamera yang di dalamnya ada HP-nya gitu. Kualitas fotonya udah sekelas kamera mirrorless, tajam, depth of field-nya itu kayak bener-bener bokehnya tuh dalam gitu ya. Dan tone warna sekarang juga bisa dieksplor lebih luas lagi sesuai selera. Cuma memang ada momen gue ngerasa ada efek enhancement AI gitu ya di dalam fotonya. Dan gue harap ke depan ini bisa punya toggle on off nih, biar bisa dimati hidupin gitu. Oke, yang menarik juga di sini adalah video ini adalah video log ya. Jadi kita itu bisa mulai dari 35, 85, bisa ke 170, balik lagi ke 35, ke 14. Dan ya, kalian bisa pakai LUT nih untuk lognya. Jadi lognya itu bisa ya videonya sambil zoom gitu. Ini salah satu yang menarik banget ya. Jadi kalian nggak harus terpaku di satu focal length, tapi memang ya balik lagi video sinematik biasanya kan dia cara ngambilnya kan ya per satu focal length gitu ya. Kalau kayak gini kan lebih ke mobile gitu, kayak lebih ke HP, footage dari HP. Jadi ya kayak gini hasilnya untuk videonya. Gimana menurut kalian? Silahkan di komen di bawah. Oh iya, satu lagi juga yang disayangkan adalah dia tuh nggak ada tombol sama sekali ya. Buat shutter itu nggak ada, buat shortcut juga yang ada di Vivo X300 Pro itu nggak ada di sini. Jadi ya agak disayangkan sih, miss opportunity banget dari Vivo untuk bikin HP ini jadi kayak the best ultra gitu ya. Tapi tenang aja, ada satu good news yaitu quick share-nya Vivo itu bisa buat kirim-kiriman sama iPhone. Yes, compatible sama AirDrop ya. Jadi iPhone user bisa langsung bandingin tuh ya hasil foto dari iPhone sama X300 Ultra biar ketahuan jelas bedanya, bisa dibilang yang cukup jomplang. Nah, fitur ini memang udah mulai banyak ya di smartphone Android flagship ya, kayak kemarin Samsung, kemudian Oppo, dan sekarang Vivo juga bisa, so that's good. Jadi sekarang udah temenan semua sama Apple. Ke Mac juga bisa gitu. Oke guys, paling itu dulu aja buat unboxing dan first impression dari Vivo X300 Ultra. Seneng banget ya akhirnya seri Ultra ini masuk ke Indonesia. Yang pasti kita akan tes lebih lanjut dan kita compare bareng Ultra-Ultra yang lainnya. Nah dari segi harga sendiri jujur gue belum tahu detailnya berapa, tapi kalau dilihat ada beberapa bocoran katanya bakal di teritori 20 jutaan. Yang mana nanti gue akan taruh di kolom deskripsi kalau udah tahu harga pastinya. Kita cek harga-harga yang lainnya juga gue taruh di bawah, dicek aja di sana. Next ada yang seru lagi nih ya, baru aja nyampe nih ya, ada photography kit ya dari Vivo X300 Ultra. Jadi penuh banget mejanya, yang bahkan kita bikin video lengkapnya, makanya stay tune, subscribe ke Besin.tech dan hidupin notification-nya. Kalau kalian suka video ini boleh kasih tombol jempol ke atas, dan juga kita ngobrol di kolom comment section di bawah. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Akhirnya resmi.
menarik nih buat diaduk. Penuh banget. Iya.